Om Swastiastu. Keberadaan Taman Ujung Karangasem. Taman Ujung atau Taman Sukasada adalah taman yang terletak di Banjar Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Karangasem, Bali. Taman Ujung itu dibangun tahun 1901. Pada mulanya, Taman Ujung itu bernama Kolam Dirah, yang artinya kolam tempat pembuangan bagi orang-orang yang menguasai ilmu hitam. Kolam Dirah itu dibangun oleh Raja Karangasem, I Gusti Agung Gede Jelantik, yang berkuasa sebagai stadholder, pemegang kekuasaan Belanda di Karangasem. Beliau berkuasa sejak tanggal 26 Agustus 1894. Selanjutnya, pada tahun 1908, kedudukannya digantikan oleh keponakannya, I Gusti Bagus Jelantik, menjadi stadholder II. Selanjutnya, setahun kemudian, tahun 1909, I Gusti Bagus Jelantik, Raja Karangasem itu memerintahkan arsitek orang Belanda bernama Van den Hen dan arsitek orang Tiongkok bernama Lotto Hang untuk membangun dan mengembangkan Kolam Dirah menjadi taman tempat peristirahatan Raja Karangasem. Dalam pengerjaannya, pembangunan Taman Ujung itu juga melibatkan Undagi, arsitek Bali. Selanjutnya, berselang 12 tahun kemudian, pada tahun 1921, pembangunan Taman Ujung baru dapat diselesaikan. Selanjutnya, setelah seluruh kerajaan-kerajaan di Bali dapat ditaklukkan oleh Belanda, kemudian terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Bali. Selanjutnya, tanggal 1 Juli 1929, berdasarkan Stadblad nomor 226, Gubernur Jenderal Van Nederland India, pemerintah Belanda membagi wilayah Bali menjadi 8 daerah pemerintahan landscape yang dipimpin oleh Bestuurder, setingkat bupati sekarang. Begitu juga dengan Kerajaan Karangasem. Kemudian, mengenai keberadaan Taman Ujung Karangasem, di samping dikenal dengan nama Taman Sukasada, dikenal juga dengan nama Water Palace atau Istana Air. Meskipun terjadi perubahan pemerintahan, tetapi pembangunan Taman Ujung akhirnya dapat diresmikan tahun 1937. Selanjutnya, Kerajaan Karangasem yang menjadi bagian dari pemerintahan Belanda tahun 1938 berdasarkan Stadblad nomor 529 yang lebih dikenal dengan nama Selvbestuurregeling, Belanda meningkatkan status pemerintahan landscape atau Selvbestuur menjadi lebih mandiri atau otonom, dengan kepala pemerintahannya disebut Regen. Kebijakan itu dilakukan untuk mengambil hati penguasa pribumi agar tetap setia kepada pemerintah Belanda. Selanjutnya, untuk memudahkan mengendalikan pemerintahan, Belanda kembali mengeluarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 21
tertanggal 7 Juli 1938 dengan meningkatkan lagi status landscape menjadi kerajaan dengan kepala daerahnya bernama raja. Dengan demikian, sejak tanggal 7 Juli 1938 di Bali resmi berdiri kembali 8 kerajaan. Dan untuk pertama kalinya Belanda mengangkat raja pada 8 kerajaan di Bali sesuai dengan peraturan Belanda. Kedelapan raja itu adalah Idewo Okogek diangkat menjadi Raja Kelungkung dengan gelar Idewo Agung. Maka sejak itu beliau bergelar Idewo Agung Okogek. I Gusti Ngurah Alit diangkat menjadi Raja Badung dengan gelar Cekorde. Maka sejak itu beliau bergelar Cekordo Ngurah Alit. I Gusti Ngurah Gede diangkat menjadi Raja Tabanan dengan gelar Cekorde. Maka sejak itu beliau bergelar Cekordo Ngurah Gede. Dewo Ngurah Ketut diangkat menjadi Raja Bangli dengan gelar Anak Agung. Maka sejak itu beliau bergelar Anak Agung Ngurah Ketut. Dewo Ngurah Agung diangkat menjadi Raja Gianyar dengan gelar Anak Agung. Maka sejak itu beliau bergelar Anak Agung Ngurah Agung. I Gusti Bagus Jelante diangkat menjadi Raja Karangasem dengan gelar Anak Agung. Maka sejak itu beliau bergelar Anak Agung Bagus Jelante. I Gusti Bagus Negara diangkat menjadi Raja Jembrana dengan gelar Anak Agung. Maka sejak itu beliau bergelar Anak Agung Bagus Negara. Dan I Gusti Putu Jelante diangkat menjadi Raja Buleleng dengan gelar Anak Agung. Maka sejak itu beliau bergelar Anak Agung Putu Jelantik. Selanjutnya Raja Karangasem setelah mendapat gelar Anak Agung Bagus Jelante, beliau mengganti namanya menjadi Ido Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem sebagai nama Abiseko yang kelima dari subdinasti Anglurah Ketut Karangasem. Nama itu kemudian dipergunakan sampai dengan dihapusnya Swapraja di Bali oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 1950. Meskipun terjadi perubahan dalam pemerintahan, namun keberadaan Taman Ujung peruntukannya tetap menjadi tempat peristirahatan Raja Karangasem. Akan tetapi, pada tahun 1963, Taman Ujung mengalami kerusakan parah akibat meletusnya Gunung Agung. Keberadaan Taman Ujung itu pun kemudian lama terbengkalai. Akhirnya baru tahun 2000 Puri Karangasem dan pemerintah Karangasem melakukan pemugaran. Selanjutnya setelah 3 tahun dilakukan perbaikan, tahun 2003 Taman Ujung dapat kembali dinikmati keindahannya. Selanjutnya, Taman Ujung berkembang menjadi salah satu tempat wisata menarik di wilayah Karangasem, baik bagi wisatawan lokal maupun bagi wisatawan mancanegara. Itulah cerita mengenai keberadaan Taman Ujung Karangasem. Cerita itu saya ambil dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Kupu-Kupu Kuning yang terbang di Selat Lombok yang disusun oleh Anak Agung Ketut Agung. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.